Baik Bu Elvira, kita akan melakukan percakapan sebelum saya mengobservasi besok ketika bimbingan mengajar. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, tentunya saya akan membuat pembelajaran tentang mata pelajaran IPAS. Tujuannya itu nanti yang pertama, siswa dapat mengkorelasi pentingnya proses fotosintesis dan kaitannya dengan makhluk hidup lainnya. Tujuan yang kedua, siswa dapat menganalisis bagaimana proses fotosintesis. Tujuan yang ketiga, siswa dapat membuat rancangan clipping sederhana tentang proses fotosintesis, begitu Pak Yusuf. Baik Bu Elvira, saya rasa sudah detail ketika tujuan itu sudah diyakini. Kemudian dengan sisi pengembangan atau ranah yang akan dengan capai ketika pembelajaran. Kira-kira apa saja Bu ranahnya yang akan dicapai? Baik, untuk yang akan saya kembangkan yaitu di ranah pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama untuk pengetahuan, nanti siswa dapat menganalisis proses fotosintesis dan mengkorelasi bagaimana pentingnya dengan makhluk hidup lainnya. Dan untuk keterampilan saya akan membuat untuk anak-anak bisa menghasilkan produk yaitu clipping sederhana seperti itu Pak. Baik, lalu tentang strategi dan model pembelajaran ketika besok Ibu akan terapkan di dalam kelas. Kira-kira Ibu menggunakan strategi atau model seperti apa gitu? Untuk model pembelajaran saya akan menggunakan project based learning Pak, karena merancang clipping sederhana nanti ada produknya seperti itu. Saya juga akan membuat strategi pembelajaran dengan anak-anak, dibuat kelompok seperti itu. Dan juga saya akan menggunakan video pembelajaran menggunakan Canva seperti itu Pak. Baik, jadi rencana pembelajaran Ibu ketika besok observasi telah mendekati yang namanya pembelajaran berdiferensiasi Bu, karena di dalamnya nanti mengakomodir semua kebutuhan belajar murid disesuaikan dengan minatnya. Kemudian nanti jika memungkinkan ada perbedaan nilai atau perbedaan produk, jika memungkinkan Bu, kalau clippingnya dibuat berbeda atau isi clippingnya nanti bisa dibuat berbeda juga, seperti itu. Kemudian ketika rencana pembelajaran Ibu itu bisa diterapkan melalui kelompok berdiskusi, saya yakin kompetensi sosial emosional di dalam kelas juga dapat berkembang. Kompetensi sosial emosional juga bisa diterapkan dan berkembang di dalam pembelajaran yang Ibu nanti akan terapkan. Jadi nanti tujuan awal ketika kita melakukan coaching tadi untuk membuat anak senang belajar, mengakomodir kebutuhan sesuai dengan caranya, mereka juga akan tersampaikan dan dengan bisa mengakomodasi itu semua dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kira-kira hari apa nih Bu jenengan bisa saya amati ketika pembelajaran? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu besok Pak, di jam ke-6 sampai jam ke-7 di kelas saya. Baik Bu, besok saya akan melakukan observasi ketika Ibu mengajar, santai saja. Kemudian nanti akan besok atau nanti kita akan melakukan diskusi lebih lanjut mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jika beberapa hal yang akan Ibu tanyakan, juga kompetensi sosial emosional yang ada diterapkan di modul ajar yang akan Ibu gunakan. Baik, mungkin sebelum sesi ini selesai, apa umpan balik dari percakapan yang kita hasilkan atau apa yang Ibu dapatkan dari apa yang kita bicarakan? Saya mungkin mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang ada dalam pikiran saya Pak. Apa yang saya akan lakukan dalam
siapkan secara nyata nanti di kelas saya, dan media apa yang saya gunakan, dan refleksi praktik ke depannya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai bertemu di kegiatan observasi. Nanti jika ada pertanyaan saya siap membalas lewat gawai. Begitu Bu Vira. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Demikian percakapan kita pagi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas 4 pada hari Rabu. Saya Yusuf Fajar Jaksono. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pagi. Tergerak, bergerak, menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk tak absen dulu? Siapa? 1, 2, 3. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Oke. Nah, hari ini Bu Guru sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu ya, sambil mengingat-ingat pembelajaran yang sebelumnya. Kita belajar tentang apa pelajaran sebelumnya? Bagian tumbuhan. Kita ingat-ingat dulu sambil kita bernyanyi dulu. Lawan kita sebutkan tentang bagian dalam tumbuhan. Bersatu akar, berdua dalam, bertiga jauh, keempat bukan. Ayo, kelima akar, kelima bulan, keenam biji. Ingat selalu, itu bagian dalam tumbuhan. Oke, masih ingat berarti apa saja bagian dalam tumbuhan? Siapa yang ingat yang pertama, bagian tumbuhan yang pertama apa? Lagi. Biji. Buah. Nah, hari ini Bu Guru akan fokuskan di bagian tumbuhan, di bagian daun. Daun dalam tumbuhan itu berfungsi untuk yang namanya proses fotosintesis. Hari ini kita akan belajar tentang proses fotosintesis dan kaitannya dengan makhluk hidup lainnya. Proses fotosintesis dan kaitannya dengan makhluk hidup. Silakan dibuka dulu bukunya di halaman halaman 9. Halaman 9 itu saudara. Sekarang Bu Guru mau tanya dulu. Ada 2 gambar di papan tulis itu. Dilihat. 2 gambar tanaman. Yang satu tanamannya ya, yang satu tanamannya segar. Bedanya ya, yang satu layu, yang satu segar. Kira-kira kenapa tanamannya yang satu layu? Tidak
dan dirawat, disiram dengan baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini nanti anak-anak melalui pengamatan tayangan langsung dapat menganalisis proses fotosintesis. Tujuan yang kedua nanti kalian melalui diskusi dan tanya jawab dapat mengkorelasi pentingnya proses fotosintesis dan kaitannya dengan makhluk hidup lainnya. Tujuan yang ketiga nanti kalian melalui unjuk karya dapat merancang yang namanya clipping sederhana proses fotosintesis dan kaitannya dengan makhluk hidup lainnya. Ada siap? Siap. Nah, Bu Guru mau tanya lagi, apakah kalian pernah lapar? Kalau lapar kalian ngapain? Makan. Kemana? Ke warung, beli makanan, ke dapur, seperti itu ya. Nah, tumbuhan juga bisa makan, dia juga bisa masak. Dia punya dapur seperti manusia. Dapurnya di mana? Di daun. Nah, itu makanya namanya proses fotosintesis. Bagaimana caranya? Nah, sebelumnya untuk kita membuktikan bahwa di daun itu terjadi proses fotosintesis, Bu Guru mau ngajak kalian praktek dulu. Ya, kita buktikan dulu. Ini ada 12, silahkan yang mau. Nah, Bu Guru minta tolong isikan air. Tolong silakan isikan air. Terus 2 perempuan silakan tolong petikkan daun 2 saja. Silakan. Boleh Mbak Nada dan enggak. Terus itu syuting yang dulu ya Pak ya. Ini. Yang lainnya di sini enggak apa-apa. Tidak usah banyak-banyak. Tidak usah penuh-penuh. Tidak usah penuh-penuh. Nah, daunnya. Kalau sudah, sekarang ayo ke kelas lagi. Nanti dulu ke kelas dulu. Ke kelas. Wah, di depan semuanya sini. Di sini sudah ada gelas yang berisi air dan daun. Silakan Mbak Nanda masukkan daunnya ke dalam gelas ini. Yang satu, tolong dijemur dulu ya. Nanti kita buktikan apakah ada terjadi proses fotosintesis pada daun. Ya, silakan masuk. Lanjut ya, tahukah kamu apa itu fotosintesis? Nah, ini arti dari fotosintesis. Suatu kejadian alamiah yang muncul secara berulang pada tumbuhan, mulai dari daun sebagai organ utama yang menjadi tempat berlangsungnya proses ini, yaitu tadi apa? Memasak makanannya sendiri. Selanjutnya, siapa saja yang membantu daun dalam memproses makanannya dari awal dulu? Akar menyerap air. Setelah menyerap air, batang dialirkan melalui batang. Setelah itu ditaruh di daun dan tempat berlangsungnya proses fotosintesis atau masak makanannya tadi. Selanjutnya, nah di dalam daun, kalau kita diteliti lebih jauh lagi, di dalam daun terdapat yang namanya sel daun yang mengandung kloroplast. Di dalamnya terdapat zat hijau daun yang dinamakan klorofil. Itu
penting sekali untuk proses fotosintesis. Berdasarkan proses reaksinya, fotosintesis dibagi dua. Ada reaksi terang dan reaksi gelap. Yang namanya reaksi terang berarti dia terjadi pada siang hari. Kalau reaksi malam terjadinya pada Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana sih proses fotosintesis? Kita cari tahu ya melalui video. Silakan anak-anak bisa melihat video ini terlebih dahulu. Silakan dilihat. Ada suara. Gak ada suara. Saya ulangi. Nih. Itu tuh. Ambil soalnya. Ambil. Cut dulu ya. Matiin, Sek. Kasih ya, Mbak. Bagaimana proses fotosintesis melalui video ini? Silakan anak-anak melihat dulu. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, terdiri dari pepohonan dan tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menjadi kehidupan di dunia. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan Dua sekitar. tidak punya mulut, tapi dia Seluruh bisa tumbuhan masak. membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu Yang dibutuhkan dalam karbon proses dioksida dan fotosintesis, cahaya matahari. karbon dioksida, cahaya matahari, Kemudian dan akan air. membantu memperoleh air Dan air dan mengirimnya bersama diserap ke daun, daun, dan seluruh bagian dalam. ke daun. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Lalu Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat mendapat energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Oke. Nah, dari tayangan tadi apa saja yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Apa saja yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Air, sinar matahari, karbon dioksida. Yang dihasilkan dalam proses fotosintesis apa saja? Udaranya apa namanya? Oksigen.
pakai oksigen. Terus glukosanya tadi disimpan di dalam buah. Ya, makanya buah juga sangat penting bagi makhluk hidup lainnya. Kamu pakai apa buahnya? Makan. Manis ya rasanya ya. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah ada yang namanya proses fotosintesis di dalam daun. Tadi yang daunnya sudah dijemur, silakan tolong bawa ke sini lagi ya. Tadi proses fotosintesis yang dibutuhkan apa saja? Cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Karbon dioksida itu juga udara seperti oksigen. Nah, coba kita buktikan apakah di daun juga terjadi yang namanya proses fotosintesis. Kalau ada gelembungnya berarti dia ada terjadinya proses fotosintesis di situ. Silakan yang mau lihat silakan maju. Ada nggak gelembungnya di situ? Ada nggak? Nah, berarti benar kalau di daun ada yang namanya proses fotosintesis. Silakan anak-anak bisa duduk kembali. Nah, sekarang Bu Guru akan bagi kalian dalam 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Ya, Guru punya tugas untuk kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Bu Guru bagikan dulu ya tugasnya ya. Ini berlima sini. Mana sini? Berlima. Siapa? Satu ke sini. Lana ke sini Lana.
gambar? Ya, sudah. Kelompok mana lagi yang mau? Di sini dulu ya. Ya, kelompoknya maju sini. Silakan. Apa-apa. Ayo, mana maju? Ayo kita maju. Nah, 5 orang. Nama kelompoknya apa? Ya, siapa saja namanya? Kelompoknya yang pertama dari sini. Nah. Bagaimana gambarnya coba dilihat. Nah, cahaya yang dibutuhkan karbon dioksida dan air yang dibutuhkan apa saja? Oksigen dan karbohidrat atau gula. Manfaat dari proses fotosintesis menurut kelompokmu apa manfaatnya? Oksigen untuk bernafas katanya, betul tidak? Apa lagi? Sebagai bahan makanan, apa lagi? Sebagai paru-paru bumi, apa lagi? Menyaring udara kotor, benar? Nah, silakan sikap kita terhadap tumbuhan kalau kita tahu proses fotosintesis bagaimana? Menyiram tanaman, tidak memetik sembarangan, apa lagi? Memberi pupuk, jika ditebang harus ditanam kembali, betul ya? Silakan, boleh tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Lana. Silakan duduk. Selanjutnya bisa dikumpulkan tugasnya tadi. Dikumpulkan jadi satu kelompok. Diurutkan. Jadi satu diurutkan. Ini bagus ini. Selanjutnya, Bu Guru mau tanya dari hasil belajar tadi. Kesimpulannya apa saja tadi? Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Di bagian mana? Daun. Apa yang paling penting dalam bagian daun tadi? Klorofil. Apa saja yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Iya. Setelah kamu tahu pentingnya proses fotosintesis, bagaimana sikap kamu seharusnya pada tumbuhan? Merawatnya. Apa lagi? Jangan memetik sembarangan. Menyiramnya. Memberi pupuk. Oke, semua sudah tahu. Sekarang boleh merapikan bukunya. Kita bisa beres-beres ulang. Dikembalikan ke semua yang rapi. Sama
di pertemuan mata pelajaran IPAS berikutnya ya.